wabarakatuh. Saya Im Suherlina, pendamping sosial PKH Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kali ini saya akan mempraktekkan simulasi penanganan stunting pada modul 8 sesi 14 di langkah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kali ini kita akan melakukan simulasi penanganan stunting ya. Saya akan bagi ibu-ibu ini menjadi 2 kelompok besar ya Bu ya. Sekarang kita berhitung dulu ada berapa sih di sini? So, berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 20 ibu-ibu KPM nih. Jadi saya akan bagi 2. Jadi per kelompoknya itu 10 orang. 10 orang ya. Nanti ibu-ibu tugasnya adalah bermain peran Bu. Nah, saya akan bacakan cerita. Ada 2 cerita. Kelompok 1 cerita 1, kelompok 2 cerita 2. Nanti ibu-ibu akan berperan siapa yang jadi si ibunya, yang jadi anaknya, seperti itu ya Bu ya. Kayak gitu. Jadi dulu Bu nih cerita satunya ya. Nanti tugasnya seperti itu. Ini cerita yang pertama adalah pada hari ini Asep genap berumur 3 tahun. Akan tetapi sang ibu melihat tinggi badan Asep tidak seperti anak seusianya. Orang tua Asep sekarang sangat khawatir melihat perkembangan anaknya, tetapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Asep tinggal di dusun yang sangat terpencil. Tidak ada fasilitas kesehatan dan tidak memiliki uang untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Ibu Asep sering bertemu dengan pendamping PKH saja yang mendatanginya setiap sebulan sekali. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua Asep? Nih, Nina sekarang berusia 4 tahun. Tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai dengan anak pada usia 4 tahun. Selama kehamilan Nina, sang ibu memang mengalami kurang darah karena tidak makan makanan bergizi, karena ibunya tidak memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi gizi. Sekarang Nina tidak terbiasa makan makanan bergizi dan kondisinya semakin memburuk serta sering sakit-sakitan. Nina sering menjadi bahan olokan teman-temannya. Apa yang harus dilakukan keluarga dan masyarakat melihat kasus tersebut? Semangat, kita tepuk P2K2 dulu ya ibu-ibu. 2K2, pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga. Oke, ibu ya, kita diskusi hari ini ya. Silakan nanti ibu-ibu berembuk sama teman-temannya untuk menentukan siapa yang jadi peran-perannya dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Paham ya ibu-ibu? Ya. Saya kasih waktu ibu-ibu 10 menit dari sekarang. Silakan. Ibu ya, kita akan mulai aja bermain peran. Silakan. 1, 2, 3. Bismillah. Kasih tepuk hebat dulu ya Bu, biar lebih semangat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Udah Pak. Terus susu, Udah dia, udah segala. Terus gimana ini? Oh, berarti kita harus ke ini aja ke puskesmas. Kita mudah-mudahan kasih penyuluhan gimana dari puskesmasnya. Makasih. Biar anak ibunya bertambah. Ayo. Juga kasih tepukan hebat untuk kelompok 2 ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Mantap ya. Mau tanya nih sama
Kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat? Sikap ya, lapor sama siapa? RT, RW dan RW. Puskesmas terdekat. Selain itu bisa lapor kemana saja? Posyandu. Ke posyandu atau ke puskesmas. Ke puskesmas. Selain ke puskesmas kemana lagi? Kelurahan. Ke kelurahan. Terus yang dilakukan oleh keluarga apa saja? Makanan yang bergizi. Betul. Sebagai masyarakat apa yang harus dilakukan? Selain itu, Kita harus saling membantu. Betul. Ke puskesmas, ke rumah sakit. Terus selain itu memberikan Dukungan. Selain itu, kalau anaknya stunting jangan diolok-olok ya Bu ya, nanti mentalnya down. Paham ya? Iya. Nah, kira-kira saya pertanyaan lagi nih, pihak-pihak mana saja yang perlu dilibatkan untuk kasus atau cerita di atas? Pihak keluarga dilibatkan, betul. Siapa lagi? Pendamping, ya betul. Apa lagi? RT dan RW. Ada posyandu, masyarakat ya. Ya, kepada kelompok 1 dan kelompok 2 atas keberaniannya untuk memperagakan cerita tadi ya Bu ya. Nah sekarang saya mau bertanya lagi nih ke ibu-ibu, kira-kira apa sih yang dapat kita pelajari dari masing-masing cerita tersebut? Tadi itu ya lapornya ke RT RW, betul. Posyandu, puskesmas. Terus apa yang harus dilakukan oleh orang tua tadi? Oleh masyarakat. Dukungan. Semangat. Ya, olok ya. Kesimpulannya seperti ini, Ibu-ibu nih. Walaupun anak sudah terkena stunting di usia di atas 2 tahun, keluarga tetap dapat mengoptimalkan bansos untuk pemenuhan gizi anak, Bu, serta memberikan stimulasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika anak terkena stunting, orang tua perlu membawa anak ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi anak tidak semakin memburuk. Orang tua atau masyarakat dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah masing-masing atau menghubungi SDM Kesos yang ada di wilayah ibu-ibu ya untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Apa saja jenis layanan rujukan penanganan stunting yang dimanfaatkan oleh keluarga? Apa saja? Layanan rujukannya yang bisa dimanfaatkan itu ke posyandu, ke puskesmas, lapor juga ke pendamping PKH, bisa selain itu ke TK, SK ya. Nah itu diingat Bu, ke RT RW yang terdekat boleh ya Bu ya. Oke. Nanti tolong Ibu sampaikan dan laksanakan semua informasi ini di rumah ya Bu ya, kepada anggota keluarga lainnya dan ke tetangga yang terdekat. Rencana apa yang akan dilakukan Ibu di rumah terkait layanan anak stunting? Memberikan makanan bergizi. Oke, pintar. Selain itu ada lagi? Jangan mengolok-olok ya. Silahkan ibu-ibu tulis rencana yang akan dilakukan di rumah pada tabel janji diri, Bu. Jadi ketika ibu menemukan anak stunting, apa yang harus ibu lakukan? Ditulis nih sama tabel janji diri, ditulis di kertas selembar, ditempel gitu Bu ya. Ditulis pada tabel janji diri dan kertas metaplan ya. Yang tabel janji dirinya yang ibu buat nanti dikumpulkan ke saya, yang ditulis pada kertas metaplan silakan nanti ibu-ibu dibawa pulang. Ketika ibu-ibu ingin mengetahui lebih lanjut terkait penanganan stunting, maka dapat menghubungi saya Bu ya, sebagai SDM Kesos. Saya siap untuk membantu ibu
untuk merujuk ke layanan atau memfasilitasi yang dibutuhkan oleh ibu-ibu KPM ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti tolong ibu-ibu ingat ya apa yang kita pelajari hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kita membaca hamdalah dulu ya Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran kali ini tentang pencegahan penanganan stunting yang ada di sekitar kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.